Perkenalkan, nama saya Nuryanti Rudres dari kelas TRPA 5B Pagi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum pada mata kuliah pemrograman basis data. Baik, pada soal yang pertama, diberikan gambar faktor pembelian barang. Berikut saya sudah membuat tabel anormalnya. Ada 1, 2, 3, 5, ada 11 atribut dari faktur pembelian barang tersebut, di mana ada nomor faktur, kode supplier, nama supplier, kode barang, nama barang, tanggal jatuh tempo, kuantitas, harga, jumlah, dan total. Pada tabel anormal ini masih terdapat grouping data. Selanjutnya, tabel tidak normal ini kita ubah menjadi tabel normal 1NF, di mana grouping data tadi diubah menjadi setiap baris sudah mempunyai tepat masing-masing satu nilai. Tapi pada satu NF ini masih terdapat beberapa anomali, seperti kita tidak bisa memasukkan data baru pada kode supplier atau nama supplier kalau tidak ada terjadi transaksi pembelian. Anomali kedua adalah dalam penghapusan. Contohnya, bila kita ingin menghapus record nomor faktur 998 ini, maka data supplier G01 ini juga akan ikut terhapus. Anomali selanjutnya terdapat pada pengubahan data. Contohnya pada kode supplier dan nama supplier ini, karena ditulis berulang-ulang, maka jika kita ingin merubahnya, setiap baris yang mempunyai kode dan nama supplier yang sama juga harus kita ubah. Dan itu akan memakan waktu yang banyak. Jika kita tidak ubah, maka akan terjadi ketidakkonsistenan data. Selanjutnya, atribut jumlah dan total ini seharusnya tidak perlu dituliskan karena dengan mengalihkan kuantitas dan harga saja, kita sudah mendapatkan seberapa besar jumlahnya dan itu akan menjadi konsisten. Karena adanya anomali tadi, dibentuklah menjadi tabel 2NF, di mana tabel 1NF tadi dipecah menjadi beberapa tabel baru lagi dan mencari kunci primernya. Pada tabel 2NF ini, pada bentuk normal 2NF ini, setiap atribut yang bukan kunci bergantung penuh pada kunci primer. Dari faktur di atas dapat diambil beberapa kunci kandidat, yaitu nomor faktur, kode supplier, dan kode barang. Di tabel faktur ini terdapat kode supplier yang diambil dari tabel supplier dan kode barang yang diambil dari tabel barang. Nama supplier sudah bergantung pada kode supplier dan nama barang serta harga bergantung pada kode barang. Tapi pada tabel 2NF ini masih terdapat kesalahan, yaitu terdapat pada atribut kuantitas, di mana atribut kuantitas ini tidak bergantung penuh kepada nomor faktur, tetapi ketergantungan transitif yang ditentukan oleh kode barang dan nomor faktur. Jadi karena adanya kesalahan ketergantungan transitif tersebut, dibentuklah tabel 3NF. Bentuk 3NF, di mana bentuk 3NF ini untuk menghilangkan ketergantungan transitif yang tadi. Tabel faktur dipecah lagi menjadi tabel baru yang dinamakan tabel transaksi, di mana pada tabel transaksi ini terdapat primary key dari tabel faktur dan terdapat primary key dari tabel barang. Dan juga ada kuantitas atribut. Berikut adalah relasinya. Nomor faktur menjadi foreign key pada tabel transaksi, begitu juga dengan kode barang menjadi foreign key pada tabel transaksi, dan kode supplier menjadi foreign key pada tabel faktur. Soal selanjutnya adalah kita akan menerapkan normalisasi tadi pada SQL. Baik. Pertama, saya sudah membuat database-nya namanya DB Faktur. Selanjutnya saya akan membuat tabel supplier dengan perintah create table. Ini juga sudah termasuk dalam DDL, di mana kode supplier sebagai primary key. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel barang, di mana kode barang sebagai primary key-nya. Selanjutnya kita akan membuat tabel faktur, di mana pada tabel faktur ini ada penambahan yaitu foreign key, kode supplier,
sebagai foreign key pada tabel faktur yang diambil dari tabel referensi supplier pada kolom kode supplier. Ya. Selanjutnya, terakhir kita akan membuat tabel transaksi. Di tabel transaksi ini, nomor faktur sebagai foreign key yang mereferensi dari tabel faktur pada kolom nomor faktur, kode barang sebagai foreign key yang mereferensi dari tabel barang pada kolom kode barang. Kita bisa lihat relasinya seperti yang tadi. Kode supplier menjadi foreign key pada tabel faktur, nomor faktur menjadi foreign key pada tabel transaksi, begitu juga dengan kode barang menjadi foreign key pada kode barang. Selanjutnya kita akan memasukkan data masing-masing dari faktur pembelian tadi. Pertama, kita akan memasukkannya pada tabel supplier. Kita menggunakan perintah DML insert into. Saya juga akan menambahkan data baru supaya rekornya menjadi lebih dari 2. Sudah bisa. Selanjutnya kita akan memasukkan data ke dalam tabel barang. Saya akan tambahkan 2 data lagi. Oke. Saya akan membuat saya akan melakukan perintah DML yang lain. Pertama, saya akan mengubah pada tabel supplier, saya akan mengubah nama supplier dengan kode supplier B01 ini menjadi Bintang Medika. Pergi ke SQL, perintahnya adalah update nama tabel, set nama kolomnya, sama dengan Bintang Medika, di mana kode suppliernya B01. Oke, bisa kita lihat di sini yang tadinya Bima Medika menjadi Bintang Medika. DML selanjutnya, saya akan mengubah data barang dari saya akan mengubah kode barang. Tabel barang. Saya akan mengubah kode barang amoksilin dari C01 menjadi A03. Perintahnya sama, update nama tabelnya, set kode barang yang akan kode barangnya diubah menjadi A03, buat nama barangnya amoksilin. Oke. Kita lihat lagi, kodenya sudah berhasil diubah dari C01 menjadi A03. Selanjutnya, perintah DDL terakhir, saya akan mencoba menghapus dari tabel supplier. Saya akan menghapus supplier dengan yang berkode G01. Perintahnya adalah delete from tabel supplier buat kode suppliernya sama dengan G01. Oke.
Oke, kita bisa lihat bahwa supplier G01 sudah terhapus. Untuk soal nomor 2, saya sudah membuat nama database-nya, tapi belum ada tabel. Di sini saya akan membuat tabelnya terlebih dahulu. Hmm, Nama tabelnya adalah tabel pegawai, maaf, pegawai. 4, pertama adalah ID, nama, alamat gaji. ID, nama, alamat gaji. Datanya integer 5, not null, varchar 20, varchar 20, integer 10. ID, selanjutnya nama varchar panjangnya 20, alamat panjangnya varchar 20, dan juga gaji panjangnya 10. Selanjutnya kita akan memasukkan datanya. Hmm. Saya akan memasukkan data-datanya berikut. Oke, sudah berhasil ditambahkan pada tabel pegawai. Selanjutnya, perintah selanjutnya hapus record dengan ID 100. Untuk menghapusnya kita menggunakan perintah delete from, nama tabelnya adalah tabel pegawai, di mana ID-nya 100. Oke, kita lihat lagi, ID 100 sudah tidak ada pada tabel tersebut. Perintah kelima, update data untuk ID 101 dan ID 102. Ini untuk mengupdate data, kita gunakan perintah update pada tabel pegawai, set namanya menjadi Naila Surabaya, very good. Naila, alamatnya Surabaya, gajinya 10.000. Yang akan diubah adalah yang ber-ID 101. Kita lihat 101 namanya sudah berubah menjadi Naila. Selanjutnya adalah update data untuk ID 102, di mana namanya menjadi Raffi Semarang.
Rafi, alamatnya menjadi Semarang, gajinya menjadi 14.000, di mana ID-nya yang akan diubah adalah 102. Kita lihat kembali, namanya sudah berubah menjadi Rafi, alamatnya Semarang, dan gajinya 14.000. Perintah keenam adalah menampilkan dari perintah-perintah berikut. Untuk perintah pertama adalah menampilkan semua kolom. Untuk menampilkan semua kolom, kita menggunakan perintah select all from, nama tabelnya adalah tabel pegawai. Semua datanya akan tampil. Selanjutnya, untuk menampilkan kolom nama dan gaji dari tabel pegawai. Di sini kita menggunakan perintah select nama kolom yang akan ditampilkan, yaitu nama kolom dan gaji dari tabel pegawai. Yang tampil nama tabel nama, kolom nama dan kolom gaji. Selanjutnya menampilkan kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan awalan F. Select nama, lalu alamat, kondisinya where nama lalu F. Eh, F. Oke, kita coba. Oke, nama yang mempunyai awalan F ditampilkan beserta dengan alamatnya. Perintah selanjutnya adalah kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan akhiran N. Kita tinggal ubah ini menjadi N di belakang. Nama yang berakhiran N akan ditampilkan sekaligus dengan alamatnya. Untuk perintah yang kolom nama dan gaji yang mempunyai gaji di atas 15.000. Perintahnya select nama dan gaji from pegawai where gajinya di atas 15.000. Eh, gaji, gaji, gaji. Oke, berikut adalah data yang nama yang memiliki gaji di atas 15.000. Perintah F adalah kolom nama, alamat, dan gaji yang bergaji di atas 13.000 dan beralamat di Surabaya. Jadi select nama, alamat, gaji pegawai, di mana gajinya di antara 15.000 dan 20.000. Salah, di mana gajinya lebih besar dari 13.000 dan alamatnya yang ada di Surabaya. Tuh, kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasil yang ditampilkan. Selanjutnya adalah kolom nama gaji dengan range gaji antara 15 dan 20.000. Select nama gaji from pegawai where gaji between
15.000 dan 20.000. Alamatnya tidak. Berikut adalah nama yang memiliki gaji di range 15.000 dan sampai 20.000. Perintah selanjutnya gaji maksimal, gaji minimal rata-rata dari tabel pegawai. Itu select maksimal menjadi maksimal dari gaji S gaji max minimal dari gaji menjadi gaji min, dan rata-rata kita menggunakan perintah average dari gaji S rata-rata gaji from tabel pegawai. Ada di sana. Select max gaji S gaji begini. Pegawai tidak bisa. Oh, berikut adalah gaji maksimal, gaji minimal, dan rata-rata gaji. Untuk nomor 3 adalah kita membuat database baru. Di sini saya sudah ada database-nya, belum ada isi. Kita akan membuat tabel barang. Berikut adalah sintaksnya. Setelah itu, kita akan memasukkan data barang. Kita berada pada tabel barang. Selanjutnya kita akan memasukkan data barangnya. Berhasil. Setelah itu kita membuat tabel detail pembelian. Perintahnya sama menggunakan perintah create tabel, di mana ada juga foreign key yang diambil kode barang sebagai foreign key dari mereferensi tabel barang pada kolom KD barang. Berhasil. Setelah itu perintah selanjutnya kita akan membuat trigger. Mana triggernya untuk penjelasan triggernya, tujuan trigger ini bekerja pada setiap kali ada operasi insert pada tabel detail pembelian. Trigger ini akan diaktifkan. Oke, kita mulai dari atas. Create trigger ini adalah perintah untuk membuat trigger. Stop trigger ini adalah nama trigger yang akan dibuat. Before insert on detail pembelian for each row. Ini adalah perintah untuk membuat trigger. Perintah untuk membuat trigger stok barang tadi, di mana perintah ini akan berjalan sebelum setiap operasi penambahan data insert pada tabel detail pembelian ini. Begin untuk menandakan awal dari blok kode yang akan dieksekusi oleh trigger. Update barang, set jumlah if
if is null jumlah plus new dot jumlah, where kd barang sama dengan new titik kd barang itu adalah perintah untuk memperbarui nilai kolom jumlah di tabel barang, memperbarui nilai kolom jumlah dengan memperbaruinya dengan menambahkan jumlah yang ditambahkan pada tabel pembelian tadi ke dalam tabel barang ini. Titik new ini adalah digunakan untuk mereferensikan baris yang akan dimasukkan ke dalam tabel detail pembelian. And ini digunakan untuk menandakan akhir dari blok kode yang akan dieksekusi oleh tabel. Trigger. Kita jalankan triggernya. Oh, error. Pada oke. Kambing. Pas kode barang. Kode barang sama dengan bisa ulang. Kita lihat dulu. Belum ada trigger. Ini coba kita buat trigger. Di sini triggernya delimiter trigger barang before insert on detail pembelian or each. So, ini ada tabel barang jumlah sama dengan if is null jumlah nol jumlah new jumlah WKD barang sama dengan new KD barang and ini delimiter. Coba aku. Oke, triggernya bisa. Selanjutnya kita akan menambahkan data ke tabel detail pembelian. Untuk menambahkan datanya dalam tabel pembelian menggunakan perintah insert into. Kita ke tabel pembelian. Setelah itu insert datanya. Kenapa ini salah?
pen 0,1 nilainya 10. Oh, koma. Lalu kita lihat sudah masuk datanya. Selanjutnya adalah melihat berapa jumlah barang LST001. Di sini kita menambahkan 5. Kita pergi ke tabel barang, kita lihat dari awalnya 0 sekarang sudah menjadi 5. Selanjutnya menambahkan lagi sebanyak 10. Pada tabel detail pemberian, kita tambahkan 10 lagi. Ini banyaknya 10. Kita teguh. Running. Setelah itu kita coba perintah selanjutnya adalah lihat lagi berapa jumlahnya sekarang. Oke, kita akan menggunakan perintah select. Sekarang jumlahnya dari awalnya 5, setelah kita tambahkan 10, jumlahnya menjadi 15. Berarti triggernya bekerja. Sekian video praktikum dari saya. Terima kasih.